Kampanye militer Syria, pengepungan Damaskus. Dokumentasi sejarah menyebutkan bahwa kota ini dibangun oleh bangsa Aramaid pada beberapa abad sebelum Masehi. Metropolitan Syria ini menjadi kota tertua di dunia yang terus dihuni hingga sekarang. Damaskus adalah ikon peradaban sekaligus pusat perdagangan internasional di Timur Tengah yang mampu bertahan dalam 2 milenium terakhir. Kota ini memiliki jejak-jejak peradaban dari masa Helenisme, Romawi, Romawi Timur, dan Islam. Nama Damaskus berasal dari bahasa Aramaik Dimas'o yang artinya adalah tanah yang diairi dengan baik. Setelah dikuasai oleh Alexander Agung pada abad ketiga sebelum Masehi, penyebutan Dimas'o mengalami perubahan menjadi Damaskus mengikuti lafal bahasa Latin era Yunani kuno. Damaskus selanjutnya menjadi kekuasaan Romawi setelah ditaklukkan oleh Pompei, jenderal Romawi pada masa Julius Caesar. Memasuki abad kedua Masehi atau tahun 152, penguasa Romawi, Kaisar Hadrian, mempromosikan Damaskus sebagai metropolitan Soele Syria. Pada masa perang Bizantium Sasanid, Damaskus sempat jatuh ke tangan Persia. Kaisar Heraklius berhasil merebut kembali Damaskus dan seluruh Syria pada tahun 628 Masehi. Memasuki paruh kedua 634 Masehi, Damaskus kembali dalam ancaman setelah hancurnya konsentrasi pasukan Romawi di Ajnadain. Kontingen pasukan Muslim menuju Damaskus melalui Yaquso, kawasan di tepian barat Sungai Yarmouk. Perjalanan menuju Damaskus tetaplah tidak mudah. Hadangan Romawi kembali menahan laju pasukan Muslim di Yaquso. Kekalahan nyaris total dialami kontingen Romawi di Yaquso. Kemudian, pasukan Muslim berhasil mencapai Marja As-Sofar. Terletak sekitar 15 km dari pusat kota Damaskus, Marja As-Sofar kembali menjadi hadangan dengan konsentrasi pasukan yang lebih besar. Pertempuran Marja As-Sofar diawali dengan duel. Seluruh wakil Romawi tidak ada yang selamat dalam duel tersebut. Bagaimanapun, Romawi mencoba bertahan sebisa mungkin di Marja As-Sofar demi Damaskus di belakang mereka. Dalam beberapa jam pertempuran, Romawi tidak mampu lagi bertahan. Apalagi terdapat 2 perwira tinggi mereka yang ditangkap hidup-hidup. Sisa-sisa pasukan yang selamat segera masuk ke gerbang kota. Dengan berakhirnya pertempuran Marja As-Sofar, proses blokade terhadap Damaskus dimulai. Metropolitan Syria itu dilindungi oleh tembok-tembok benteng yang tingginya 11 meter. Kota tersebut memiliki panjang yang mencapai 1.500 meter dan lebarnya 800 meter. Terdapat 6 gerbang yang menjadi akses keluar masuk Damaskus, yaitu Bab Syarqi, Bab Tauma, Bab Al-Jabiyah, Bab Al-Faradis, Bab Kisan, dan Bab Al-Sagir. Pada masa invasi pasukan Muslim, Damaskus dipimpin oleh Thomas, menantu Heraklius. Pasukan Muslim tidak serta-merta langsung mengadakan pengepungan. Namun, beberapa detasemen dikirim ke beberapa tempat sekitar Damaskus. Satu detasemen dikirim ke Bait Lia. Detasemen ini berfungsi untuk mengawasi pasukan Romawi yang bergerak ke Damaskus. Satu detasemen kavaleri juga dikirim ke Fal. Pasukan ini bertugas mengamankan jalur logistik dari Madinah dan sekaligus sebagai pertahanan di garis belakang. Tanpa persenjataan berat seperti catapul, pasukan Muslim memulai pengepungan. Blokade diawali dengan menyingkirkan para pasukan Romawi di setiap gerbang. Khalid bin Walid menempatkan 4 hingga 5.000 personil pada setiap gerbang. Rafi bin Umair memimpin pasukan penjaga Bab Syarqi atau gerbang timur. Syurahbil bin Hasanah memimpin blokade di Bab Tauma atau gerbang Thomas. Abu Ubaidah memimpin blokade di gerbang Jabiyah. Amr bin As memimpin blokade di Al-Bab Al-Faradis atau gerbang surga. Dan Yazid bin Abu Sufyan memimpin blokade terhadap 2 gerbang, yaitu gerbang Kisan dan Bab Al-Saghir atau gerbang kecil. Sedangkan pada ruang kosong di antara gerbang, Khalid memerintahkan Dirar Al-Aswar memimpin 2.000 kavaleri berpatroli setiap malam. Sebuah biara di dekat gerbang timur digunakan oleh Khalid sebagai markasnya. Sejak saat itu, biara tersebut dikenal sebagai Der Al-Khalid atau Biara Khalid. 21 Agustus 634 Masehi atau tahun ke-13 Hijriah, Damaskus telah sepenuhnya terisolir. 2 hari berikutnya, 23 Agustus 634 Masehi, Khalifah Abu Bakar tutup usia.
kepemimpinan di Madinah dilanjutkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Pasukan Muslim yang berada di Syria belum mengetahui pergantian kepemimpinan di Madinah. Berita tersebut baru sampai ke pasukan Muslim di Perang Yarmouk 2 tahun berikutnya. Bulan Agustus 634, Romawi mencoba menghadang laju pasukan Muslim yang mendekati Damaskus. Upaya itu gagal dan Damaskus memasuki masa pengepungan. Thomas, pemimpin Damaskus, masih memiliki 16.000 personel yang bertahan di dalam kota. Di luar tembok benteng, tersebar 20.000 pasukan Muslim yang telah menutup seluruh akses. Damaskus telah benar-benar terisolasi. Namun, Thomas masih berharap datangnya bantuan. Heraklius yang saat itu berada di Antioquia memerintahkan 12.000 pasukannya di Emesa membantu Damaskus. Detasmen di Bait Liya segera melaporkan pergerakan pasukan Romawi dari Emesa. Khalid bin Walid mengirimkan Dirar dengan 5.000 kavaleri membantu detasmen di Bait Liya. Dirar mengambil posisi di Saniyat al-Uqab atau lintasan elang, tempat Khalid bin Walid pertama kali mengibarkan panji elangnya di Syria. Pasukan Romawi sudah sangat siap dengan serangan tersebut. Lintasan elang segera menjadi pertumpahan darah. Sebagian besar pasukan Romawi tewas. Mereka memutuskan mundur beberapa kilometer dari lintasan elang. Namun, Khalid bin Walid segera menerima berita kejutan. Dirar al-Aswar tertangkap pasukan Romawi. Khalid mengirimkan Rafi bin Umair dengan 5.000 kavaleri mengejar Romawi. Setelah menyerahkan komandan pengepungan kepada Abu Ubaidah, Khalid menyusul ke lintasan elang dengan membawa 4.000 kavaleri. Pertempuran kembali berkecamuk setelah penggabungan kontingen di Saniyat al-Uqab. Rafi bin Umair memulai operasi pembebasan Dirar dengan membawa 100 kavaleri. Operasi pembebasan berhasil dilakukan ketika iring-iringan yang membawa Dirar ke Emesa disergap. Sedangkan pada pertempuran pasukan induk, kontingen Romawi tidak mampu bertahan dan dengan tergesa-gesa mereka mundur ke Emesa. Khalid bin Walid sebenarnya berniat mengejar ke Emesa, namun dengan pertimbangan melemahnya pengepungan Damaskus, maka rencana tersebut dibatalkan. Setelah meninggalkan detasmen di Bait Liya, Khalid bin Walid kembali ke Damaskus. Sementara itu, berita kekalahan Romawi di Bait Liya telah diketahui oleh Thomas. Dia menyadari bahwa tidak akan ada bantuan yang datang. Melalui gerbang Thomas, Damaskus memulai upaya menerobos blokade dengan hujan anak panah. Syurabil memerintahkan membalas serangan jarak jauh tersebut. Hujan anak panah menerpa kedua pasukan. Gerbang Thomas pun terbuka dan berlanjut menjadi pertempuran jarak dekat. Kontingen Syurabil kalah dalam jumlah. Namun, Romawi masih kesulitan menembus blokade. Serangan tersebut gagal membuka blokade dan pasukan Romawi kembali memasuki kota. Akibat serangan tersebut, ratusan korban jiwa diderita oleh pihak Romawi. Malam berikutnya, Thomas merencanakan serangan skala besar. Pada kegelapan malam, Thomas memerintahkan membuka semua gerbang dan melakukan serangan serentak secara mendadak. 6 gerbang kota Damaskus menjadi medan pertempuran berat. Unit-unit Romawi mencoba menerobos blokade. Serangan tersebut kembali gagal. Romawi yang sekarang kalah dalam jumlah mulai dilanda putus asa. Sedangkan Khalid bin Walid terus memerintahkan unit-unit intelijennya mencari kelemahan tembok kota. Akhirnya, sebuah celah ditemukan pada sisi bab syarqi atau gerbang timur yang diblokade oleh kontingen Rafi bin Umair. Khalid bin Walid memerintahkan pasukannya memanjat tembok kota, menyergap pengawal dan membuka gerbang. Pintu bab syarqi terbuka dan pasukan Romawi dikejutkan oleh serangan tidak terduga. Tanpa formasi tempur, pasukan Romawi berjatuhan dengan cepat. Thomas menyadari bahwa Damaskus tidak mungkin bertahan. Dia segera menuju gerbang sisi barat, bab Al-Jabiyah, dan meminta amnesti kepada Abu Ubaidah. Pemimpin Damaskus tersebut dikenal dengan kecerdasannya. Dia memahami karakter setiap panglima penting pasukan Muslim. Abu Ubaidah memberikannya amnesti dan perlindungan, hal yang tidak mungkin didapatkannya dari Khalid bin Walid. Kontingen Abu Ubaidah pun memasuki bab Al-Jabiyah. Tidak ada pertumpahan darah karena semua pasukan Romawi yang menyerah mendapatkan perlindungan. Berbalik dengan situasi di bab Syarqi,
pasukan Romawi berjatuhan dengan cepat dan perintah tidak ada tawanan telah keluar dari Khalid bin Walid. Di jantung kota Damaskus, Abu Ubaidah pun bertemu dengan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah memberitahu Khalid bahwa Thomas sudah menyerah dan mendapatkan amnesti. Namun, Khalid bin Walid menyatakan bahwa tidak ada amnesti bagi pemimpin Damaskus dan pasukannya. Perbedaan pendapat antara Abu Ubaidah dengan Khalid bin Walid berlanjut ke pertempuran para pemimpin kontingen. Pertemuan tersebut akhirnya menyepakati bahwa keputusan Abu Ubaidah harus dihormati. Thomas dan pasukannya diizinkan meninggalkan kota dan membawa harta benda mereka. Tidak akan ada pengejaran selama 3 hari. Di penghujung bulan September 634 Masehi, Damaskus telah dijatuhkan.